Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang tantangan dan masa depan akuntansi keuangan. Yang beranggotakan saya sendiri Eliah Nurayla, Fani Hairani, Rahma Ambarwati, dan Yuli Karuniawati. Perubahan regulasi dan standar akuntansi internasional. Tuntutan dari para investor agar laporan keuangan lebih tepat waktu, transparan, dan mencerminkan data kekinian telah dilakukan dengan adanya IFRS sebagai pengganti US GAAP. Perubahan regulasi dan standar akuntansi internasional tersebut memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan akuntansi keuangan. Langkah yang dilakukan banyak negara di dunia adalah melakukan harmonisasi regulasi dan standar akuntansi internasional seperti International Financial Reporting Standards atau IFRS bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja akuntansi yang seragam di seluruh dunia. Ini mengharuskan perusahaan untuk mengadopsi standar yang sama dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Harmonisasi ini memudahkan pembandingan kinerja keuangan perusahaan dari berbagai negara dan meningkatkan transparansi. Kebutuhan investor ini dapat dilihat dari sejarah penyusunan standar akuntansi keuangan yang dimulai dari 1900-an ketika ada kebutuhan yang meningkat akan keseragaman dalam pelaporan keuangan. Di Amerika Serikat, standar akuntansi utama pertama dikeluarkan pada tahun 1938 oleh American Institute of Certified Accountancy nomor 43 tentang penerapan prinsip akuntansi biaya historis. Pada tahun-tahun berikutnya, AICPA mengeluarkan sejumlah standar akuntansi tambahan. Namun standar ini seringkali tidak konsisten dan terfragmentasi. Hal ini menyebabkan perlunya badan penyusunan standar yang lebih terpusat. Hal inilah yang memicu perlunya IFRS. Peristiwa penting dalam sejarah IFRS. Yang pertama, tahun 1973 Komite Standar Akuntansi Internasional dibentuk. Yang kedua, 1974 IAS 1 standar IFRS pertama kali dikeluarkan. Tahun yang ketiga, tahun 2001 IASC direorganisasi dan berganti nama menjadi Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB. Yang keempat, tahun 2005 Uni Eropa mewajibkan semua perusahaan yang terdaftar untuk mengadopsi IFRS. Yang kelima, tahun 2007 Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat atau SEC mengizinkan emiten swasta asing untuk mengajukan laporan keuangan mereka menggunakan IFRS. Yang keenam, tahun 2011 IASB dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan AS atau FASB mencapai kesepakatan untuk menyatukan standar akuntansi mereka. Di tahun 2014 IASB dan FASB menyelesaikan konvergensi standar akuntansi mereka untuk pengakuan pendapatan. Yang ketujuh, di tahun 2016 IASB dan FASB menyelesaikan konvergensi standar akuntansi mereka untuk sewa. Sampai tahun 2022 standar IFRS telah digunakan oleh lebih dari 140 negara di seluruh dunia. Ini adalah standar akuntansi yang paling banyak digunakan di dunia. Lalu ada dampak globalisasi pada akuntansi keuangan. Yang pertama, standarisasi akuntansi
Manas dan globalisasi telah memotong pengembangan standar akuntansi internasional yang seragam seperti International Financial Reporting Standard atau IFRS. Yang kedua, harmonisasi praktik akuntansi. Globalisasi pengaruh praktik akuntansi di berbagai negara. Negara-negara cenderung mengadopsi praktik akuntansi yang serupa untuk memfasilitasi perdagangan internasional, seperti investasi asing dan akses ke pasar modal global. Yang ketiga, kompleksitas transaksi keuangan global. Globalisasi telah menghasilkan peningkatan kompleksitas dalam transaksi keuangan dan aktivitas bisnis lintas batas. Perusahaan multinasional seringkali terlibat dalam transaksi yang melibatkan mata uang asing, entitas anak perusahaan di berbagai negara, konsolidasi laporan keuangan, dan kebijakan transfer harga. Lalu ada manfaat adopsi IFRS. Yang pertama, meningkatkan komparabilitas laporan keuangan lintas negara. Yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, mengurangi biaya investasi lintas batas. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan investor. Namun, ada juga beberapa tantangan yang terkait dengan penerapan IFRS, antara lain yang pertama, biaya penerapan IFRS dapat menjadi signifikan. Yang kedua, masih kurangnya pemahaman tentang IFRS, khususnya di negara-negara berkembang. Yang ketiga, IFRS bisa rumit dan memakan waktu untuk dipatuhi. Lalu ada peran teknologi baru dalam akuntansi. Peran utama teknologi dalam pengembangan akuntansi keuangan: otomatis proses. Yang pertama, teknik memungkinkan otomatisasi proses akuntansi yang sebelumnya manual dan berulang dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi dan sistem informasi keuangan. Tugas-tugas seperti pencatatan transaksi, penyusunan laporan, dan pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat. Yang kedua, pengintegrasian sistem. Teknologi memungkinkan integrasi antara sistem akuntansi dengan sistem lain dalam perusahaan seperti sistem penjualan, persediaan, dan pengajian. Yang ketiga, analisis data dan pelaporan. Teknologi memberikan kemampuan untuk melakukan analisis data yang lebih mendalam dan menghasilkan laporan yang lebih komprehensif dan terperinci. Yang keempat, cloud computing. Teknologi cloud computing memungkinkan penyimpanan data dan akses ke sistem akuntansi secara online. Ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses ke data keuangan dari berbagai lokasi dan perangkat. Yang kelima, kecerdasan buatan. Teknik AI memiliki potensi besar dalam aktivitas keuangan. Dalam hal ini, AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti pengklasifikasikan transaksi, pemrosesan faktur, dan analisis data keuangan. Selain itu, AI juga dapat membantu dalam deteksi fraud dan kecurangan, seperti memberikan rekomendasi untuk pengembalian keputusan berdasarkan analisis data yang mendalam. Lalu yang keenam ada mobile application. Perkembangan teknologi mobile memungkinkan akses ke sistem akuntansi dan informasi keuangan melalui perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Ini memberikan fleksibilitas dan memudahkan akses ke data keuangan dimanapun dan kapanpun diperlukan. Lalu ada tantangan etika dan keberlanjutan dalam akuntansi keuangan. Tantangan etika dan keberlanjutan dalam akuntansi keuangan harus disikapi dengan seksama. Skandal-skandal keuangan yang melibatkan pelanggaran etika telah menyebabkan kerugian besar bagi para investor dan dampak negatif pada kepercayaan terhadap pasar keuangan.
Langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan pertama, menguatkan pengawasan dan penegakan hukum. Yang kedua, peningkatan transparansi dan pengungkapan. Yang ketiga, penguatan pendidikan dan pelatihan etika. Yang keempat, promosi budaya etika dan whistleblowing. Yang kelima, berfokus pada keberlanjutan. Lalu selanjutnya, melihat masa depan akuntansi keuangan. Semakin berkembangnya teknologi kecerdasan buatan AI, kebutuhan investor dalam akuntansi keuangan mungkin akan mengalami perubahan, meskipun orientasi saat ini lebih cenderung pada penilaian current value atau fair value dari aset perusahaan. Perkembangan teknologi AI dapat memberikan dampak signifikan pada cara investor memperoleh dan menganalisis informasi keuangan. Teknologi AI juga dapat mengubah cara pengukuran dan penilaian aset. Misalnya, algoritma pembelajaran mesin dapat membantu dalam menentukan nilai wajar dari aset yang kompleks atau tidak liquid dengan lebih akurat. Perubahan kebutuhan investor ini juga harus disesuaikan dengan kerangka regulasi dan standar akuntansi yang ada. Pengembangan teknologi AI dalam akuntansi keuangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang relevan dan memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan tetap kredibel, dapat diandalkan, dan mematuhi persyaratan regulasi. Kesimpulan, yang pertama, tantangan akuntansi keuangan di masa depan akan mencangkup beberapa aspek yang mempengaruhi proses akuntansi dan praktik akuntansi secara keseluruhan. Yang kedua, teknologi telah mengubah cara akuntansi keuangan dilakukan dengan memperkenalkan otomatisasi proses, integrasi sistem, analisis data yang lebih baik, cloud computing, kecerdasan buatan, dan akses mobile. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan relevansi informasi keuangan serta memungkinkan akuntan untuk berperan sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga, akuntan perlu terus mengembangkan keterampilannya termasuk kemampuan dalam analisis data, penerapan teknologi, dan pemahaman mendalam tentang standar akuntansi dan peraturan terkini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.